Musik black metal itu adalah seni gelap atau propaganda setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Herman. Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik ya. Dan gua akan ditemanin sama Pak Fandi. Yuk. Oke, Pak Fandi. By the way, kita langsung aja ya ngebahas tentang hal ini. Jujur, gua nggak bisa sih anggap musik black metal ini sebagai musik biasa ya, Pak. Soalnya banyak bandnya itu yang terang-terangan bawa simbol setan, kemudian lirik menghina agama, bahkan glorifikasi kekerasan, Pak Fandi. Dan itu tuh bukan cuma gaya, tapi propaganda setan sepertinya. Tunggu dulu, Pak. Lu terlalu menggeneralisir sih. Black metal itu genre yang kompleks, Pak. Ya, memang musik black metal ini tuh lahir dari perlawanan terhadap institusi agama tertentu, Pak. Tapi nggak semua band yang ngajak kekerasan ataupun pemujaan setan. Banyak juga yang temanya itu tentang mitologi, alam, filsafat, kemudian yang ke arah-arah positif itu banyak juga, Pak. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa semua black metal itu seperti itu. Tapi kenyataannya Pak Fandi ya, sejarahnya tuh berdarah Pak. Ada pembakaran gereja, kemudian ada penikaman antar anggota band ya, saling tikam, dan konser yang menggunakan darah dan juga simbol-simbol okultisme Pak. Itu kan kelihatan banget ya Pak. Iya sih, tapi itu tuh masa lalu ya Pak. Dan juga itu hanya segelintir ekstremis aja sih yang melakukan hal-hal seperti itu. Nggak adil Pak kalau kita misalnya menghakimi semua band dan semua pendengarnya dari kasus yang itu aja sih. Simbol pentagram, salib terbalik, angka 66, itu semua bukan hal kecil Pak Fandi. Apalagi kalau Pak Fandi tahu ada anak-anak remaja yang sedang mencari identitas. Nah, ketika mereka mengikuti band tersebut, mereka akan mengikuti juga hal-hal yang negatif seperti itu Pak. Takutnya akan seperti itu. Lah, simbol-simbol seperti itu kan banyak digunakan secara artistik Pak. Bukan berarti otomatis ngajarin satanisme. Ibaratnya sama kayak film-film horor, itu kan pakai darah, pakai iblis, dan itu kan bukan berarti penontonnya jadi ikut-ikutan pemuja setan ya. Tapi musik beda Pak, dia lewat dari emosi. Pengaruhnya itu lebih dalam dari sebuah film Pak. Dan kita tuh nggak sadar aja ya, itu tuh masuk ke dalam alam bawah sadar kita Pak, secara tidak langsung, secara kita nggak sadar ya. Itu bahaya Pak. Tapi Pak, yang dengerin musik black metal itu justru banyak yang stabil emosinya Pak. Dan musik keras itu bisa jadi pelampiasan amarah, Pak, tanpa melakukan kekerasan tersebut. Dan ini tuh ada risetnya. Dan rata-rata yang gue tahu ya, yang gue kenal juga, banyak dari penikmat musik-musik keras itu malah emosinya justru stabil ya, dibandingkan mereka yang suka dengar-dengar lagu melo. Itu emosi mereka nggak stabil. Nah, untuk anak-anak muda, untuk orang-orang yang suka, yang sering dengerin musik metal, itu justru emosinya stabil, lebih stabil. Ya, bahkan yang lebih parah, musik-musik melo tuh Pak. Musik melo itu secara nggak langsung, musiknya masuk ke alam bawah sadar sehingga terhanyut dalam lirik lagu yang mengarahkan dia untuk melakukan bundir. Itu lebih parah. Dan kalau kita harus menilai musik seperti itu ya, musik yang melo, musik yang sedih, musik yang terus bikin galau, itu yang lebih bahaya ketimbang musik keras. Ini gue cerita aja ya Pak. Gue pernah sih lihat anak-anak SMP yang nyanyi lagu Dimmu Borgir. Dan mereka pamer tato salib terbalik di Instagram. Mereka itu kan belum mengerti apa-apa. Dan ini bahaya Pak. Anak SMP loh, udah pakai tato salib terbalik. Ya itu berarti edukasinya yang kurang, bukan musiknya yang disalahin. Dan kalau gitu, kalau dasarnya seperti itu, anime itu kan penuh dengan kekerasan. Nah itu juga harus dilarang. Begitupun film horor, film-film action, itu penuh dengan kekerasan. Nah, itu dilarang semua kalau misalnya dasarnya seperti itu ya Pak. Jadi kita nggak bisa menyalahkan musiknya. Itu tentang edukasi ya, edukasinya kurang berarti anak tersebut. Beda Pak, black metal itu dibungkus dengan lirik, dan terkadang pakai reverse audio juga. Di situ ada pesan setan yang disisipin. Pak Andi pernah dengar lagu yang diputar balik kan? Nah, kira-kira seperti itulah. Ada pesan tersembunyi di balik lirik-lirik tersebut ya, pesan dari setan. Ya, itu mitos lama sih Pak. Dan sebagian besar itu kan cuman pareidolia audio Pak.
Ibaratnya gini Pak, otak lu tuh pengen dengerin sesuatu. Jadi seolah-olah lu kira itu tuh nyata, padahal enggak. Dan menurut gua lagi-lagi ya, edukasi sih. Edukasinya harus di depan Pak. Biar nggak salah tanggap ya. Biar nggak asal sembarang ngomong Pak. Ada kasus di Amerika Serikat Pak, bahwasanya anak bunuh orang tuanya. Nah, itu tuh gara-gara habis dengerin lagu Slayer. Kira-kira gimana tuh Pak? Itu habis dengerin lagu Slayer, anak tersebut membunuh orang tuanya. Itu kan asli pengaruh dari musik yang didengerinnya, Slayer. Itu ada kejadiannya di Amerika Serikat, Pak. Gimana menurut Bapak? Ya menurut gue kenapa harus nyalain musiknya, Pak? Ya, kenapa nggak nyalain orang tuanya? Mungkin kondisi mental anak itu tuh sedang terganggu. Musik nggak bisa disalahin sebagai penyebab utama. Itu kemungkinan mentalnya yang perlu diperbaikin ya. Atau bisa pengajaran dari orang tuanya. Kenapa anak tersebut tuh mencelakai orang tuanya? Itu kan ya ada di mentalnya itu. Nggak bisa nyalain musiknya. Itu cuman katalis dan bukan akarnya, Pak. Tapi media juga sering menuding black metal, Pak. Apa semua media itu salah? Nggak, belum tentu kan. Itu gue lihat ya hampir rata-rata media sering menuding black metal. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Dan media juga sering membuat artikel tentang ya keterkaitan black metal terhadap kekerasan dan juga pemujaan setan. Itu sering banget media mengeluarkan berita seperti itu. Kalau misalnya kita ikut seperti pendapat Bapak, ya artinya semua media itu salah. Ini media kan nggak mungkin asal sembarang bikin artikel ataupun bikin sebuah berita kan Pak. Dan banyak juga yang menggunakan data-data yang valid dan mengatakan bahwasanya hal-hal seperti ini tuh terjadi ya karena mereka sebelum melakukan itu tuh ya memang sering dengerin musik keras, musik black metal ya untuk memacu keberanian mereka melakukan hal-hal kejahatan tersebut ya. Jadi musik-musik seperti black metal itu, musik keras itu juga sangat berpengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh mereka yang mendengarkan musik-musik tersebut. Mereka terpacu untuk melakukan itu tuh karena mendengar musik-musik seperti musik black metal. Itu banyak, Pak. Media juga sering menyuarakan hal-hal seperti itu. Media jangan terlalu sering diikutin, Pak, karena media-media itu memang senang yang namanya sensasi, yang kontroversial, yang beritanya itu belum jelas kebenarannya itu mereka senang. Media tuh senang dengan berita-berita sensasional, Pak. Jadi jangan terlalu percaya sama media. Mereka terkadang sering bikin headline-nya aja ya musik setan dan mereka juga itu malah nggak ngebahas tentang liriknya, tentang artistiknya ya. Tapi mereka mencari judul yang sensasional, yang mereka tuh tertarik dengan hal-hal seperti ini. Jadi headline itu terkadang ya cuman clickbait aja sih. Dan sering gue baca juga isinya malah nggak berhubungan dengan apa yang dikatakan di dalam judulnya ya. Malah menjelaskan tentang apa, menjelaskan tentang perjalanannya. Itu tuh media nih sering judulnya itu nggak, kalau mau baca artikel media itu jangan sering-sering hanya sekadar lihat judulnya aja, tapi baca dulu, baca sepenuhnya dan juga kalau bisa ya ikutin media yang memang bagus, jangan yang asal-asal bikin clickbait yang tujuannya hanya untuk orang-orang tuh ngeklik aja, ngeklik artikelnya, ngeklik beritanya. Jadi apalagi sekarang itu ya, media tuh nggak bisa diharapin lagi sih sebenarnya ya, karena sedikit banget yang membuat berita itu yang berkualitas ya. Banyak mereka tuh hanya sekedar ya beritanya ya itu aja, kadang nggak nyambung juga sama judul yang mereka buat. Jadi jangan terlalu percaya sama media, Pak. Dan di Indonesia banyak black metal yang memang kemasannya itu kemasan yang seram-seram ya, kemasan pocong, kemasan kayak jin-jin, tapi isi di dalam liriknya itu malah justru mengingatkan kita kepada kematian, buru-burulah tobat ya. Malah liriknya malah untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Liriknya seperti itu, Pak. Memang kemasannya agak menyeramkan. Ya seperti ada band tahlilan itu kan kemasannya pocong. Nah secara nggak langsung kan pocong itu kan simbol daripada ya wujud kita pada saat kita mati nanti, pada saat kita meninggal nanti. Nah sesuai dengan ininya ya konsepnya, mereka itu dengan adanya band tahlilan seperti itu, secara nggak langsung band tersebut tuh mengingatkan kita kepada kematian dan dipadukan dengan lirik mereka yang mengajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ya intinya sebelum kematian menjemput ya bertobatlah. Nah itu kan bagus ya konsep seperti itu ya. Secara nggak langsung ya band-band itu mengingatkan kita untuk ingat kematian. Dunia ini sementara. Gitu, Pak. Oke, misal kita akui ya itu tuh sebagai seni ya. Tapi apakah semua bentuk seni itu harus ditampilkan? Soalnya ada batas moral, Pak Bro.
Gimana menurut Bapak? Ya, batas moral itu relatif, Mbak. Yang menurut Bapak mungkin mengganggu, tapi menurut orang lain belum tentu mengganggu. Malah itu tuh buat orang lain bisa jadi bentuk ekspresi diri, Pak. Dan siapa tahu itu tuh bisa jadi cara untuk menyembuhkan orang dari trauma. Itu kan bisa, Pak. Tapi nggak semua orang, Pak, bisa bedain mana yang seni dan mana yang ajaran. Dan kita nggak bisa bilang semua orang itu bisa untuk menginterpretasiin secara akal sehat. Itu nggak bisa. Ya, makanya penting untuk ada edukasi, bukan sensor ya. By the way, sensor itu tuh terkadang malah bikin kita tuh penasaran. Kemudian karena penasaran ya, kita malah mengulik hal tersebut, ya, hal yang disensor tersebut. Apa di balik sensor tersebut? Itu bikin penasaran. Dan menurutku ya bukan sensor yang harus kita adain, tetapi ya edukasinya itu dilebihkan. Biar orang-orang yang lihat itu nggak penasaran gitu. Ini menurut pendapatku aja ya. Kalau gue, Pak, gue masih tetap pada posisi pendapat gue sih, Pak. Pendapat gue secara pribadi ya. Bahwasanya musik black metal itu ya punya sisi gelap yang nyata. Dan itu sangat berbahaya kalau dibiarkan tanpa kontrol. Terutama buat anak muda yang masih labil. Itu sangat berbahaya, Pak. Gue masih tetap pada pendapat itu sih, Pak. Ya nggak masalah sih, Pak. Kalau gue ya masih tetap pada pendapat gue tadi ya. Bahwasanya black metal itu adalah bentuk ekspresi yang valid. Dan justru karena band black metal ini tuh berani ya, lebih berani ngebahas tentang hal-hal yang jarang dibahas. Nah, itu tuh merupakan poin lebih sih dari genre ini ya, dibandingkan genre-genre lain. Tapi ya memang perlu edukasi dan pemahaman yang lebih sih. Soalnya takut nanti ya salah tanggap. Kan sekarang tuh banyak banget yang salah tanggap terhadap band-band black metal. Dan mereka kebanyakan masih ngelihat tentang masa lalu ya. Black metal yang dulu. Black metal yang awal-awal itu beda banget dengan black metal yang sekarang. Dan juga black metal yang ada di luar itu sangat berbeda dengan black metal yang ada di Indonesia khususnya. Jadi ya kita nggak bisa ya menggeneralisir semua black metal, nggak bisa. Oke, buat lu yang nonton sampai sini ya, gua harap lu mikir 2 kali deh untuk menganggap bahwasanya semua musik itu netral ya. Soalnya ada memang dari musik-musik itu yang membawa pesan-pesan yang jelek ya, pesan-pesan iblis ya di balik lagunya ya, di balik lirik-lirik lagunya, di balik musik-musiknya. Ada dari musik-musik yang seperti itu, dan kita tuh harus jeli. Kalau gue ya, untuk lu yang nonton sampai sini ya, gue harap ya lu bisa melihat bahwasanya musik itu sebagai bentuk suara dari jiwa ya, bahkan jiwa yang sedang gelap. Dan lu jangan suka langsung menghakimi ya, dan meratakan semuanya bahwasanya musik ataupun genre yang seperti ini tuh ya jahat dan sini itu nggak bisa. Gimana menurut lu guys? Apakah black metal itu sebuah seni atau malah ajaran sesat? Lu komentar di kolom komentar ya. Kita diskusi di kolom komentar, oke? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.